Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Wibowo bersama Ari Widianto dan Andriansah dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan sharing mata kuliah pengendalian kualitas. Di sini saya akan menggunakan metode Quality Control Circle dengan judul menurunkan downtime CIP Fitland. Berikut adalah flow proses di area kami, proses dan dryer, dimulai dari mesin clarifier, kemudian ada mesin pasteurizer, homogenizer, buffer tank, kemudian mesin evaporator, high pressure pump, chamber sampai ke totobin filling. Latar belakang dari quality control circle ini dilihat dari data availability rate. Pencapaian kurang bagus, ada gap sebesar 5,29% dari target 90,50%, sedangkan pencapaian 85,21%. Yang mempengaruhi availability rate yaitu downtime. Dan berikut adalah Pareto downtime dryer dari bulan Januari sampai Maret 2014. Itu ada setup, adjustment, breakdown, startup, others downtime, dan cutting tool. Setup adjustment menyumbang Pareto paling tinggi yaitu sebesar 13.870 menit atau 71,7% dari keseluruhan downtime. Kemudian kami paretokan lagi dari setup adjustment dryer Januari sampai Maret 2014, itu CIP Fitland menyumbang 5.982 menit atau 56,1% dari keseluruhan downtime. Kemudian kami paretokan lagi dari CIP Fitland, itu penyumbang Pareto tertinggi yaitu CIP Fitland evap atau evap ke non evap sebesar 2.603 menit atau 43,5%. Kalau ini di rata-rata, sekali CIP evap ke non evap itu menyumbang waktu 146 menit. Kemudian selanjutnya rumusan masalah ya. Sebelum ada penambahan mesin evaporator, waktu CIP Fitland itu sebesar 73 menit. Kemudian setelah penambahan mesin evaporator, waktu CIP Fitland sebesar 146 menit. Kami sepakat dari tim Quality Control Circle ini yaitu mengambil tema menurunkan downtime dryer karena CIP Fitland evaporator ke non evaporator. Target dari Quality Control Cycle ini yaitu sebesar 73 menit dari 143 menit menjadi 73 menit. Landasan teori dari Quality Control Cycle ini yaitu di industri makanan, khususnya industri susu, CIP dilakukan untuk menjaga peralatan proses dalam kondisi bersih dan steril, sehingga produk yang dihasilkan senantiasa aman untuk dikonsumsi. Nah, dari tadi kita membicarakan CIP. Apa sih CIP? Clean and Please, yaitu metode pembersihan permukaan bagian dalam pipa atau tangki dan peralatan proses yang terkait tanpa melakukan pembongkaran. Sedangkan proses CIP dilakukan secara otomatis menggunakan program komputerisasi.
Berikut kerangka berpikir kami, yaitu proses CIP apabila tidak menggunakan mesin evaporator. Bisa dilihat di sini dari tangki chemical tank, selanjutnya menuju area buffer tank, kemudian melewati flow splitter, kemudian melewati preheater, kemudian melewati homogenizer heater menuju ke lantai 6, kemudian kembali lagi ke tangki chemical. Selanjutnya untuk proses CIP apabila menggunakan mesin evaporator, prosesnya dari tangki chemical tank melewati buffer tank, kemudian flow splitter, kemudian melewati konsentrat tank, kemudian melewati homogenizer heater menuju ke lantai 6, kemudian kembali lagi ke tangki chemical tank. Oke, selanjutnya untuk presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Ari Widianto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Widianto dengan NIM 191151016 dari kelas Malam A. Mungkin di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita mulai dari slide 13, yakni masuk ke materi metode penelitiannya. Nah, ini macam-macamnya, ada proses flow diagram, kemudian ada checkpoint, check sheet point, kemudian histogram, terus kemudian Pareto diagram, ada lagi efek diagram, kemudian control chart dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor man. Kita analisisnya dari faktor sisi manusianya. Ada nama-nama operatornya, ada Rahmat Nur Hidayat, Hermawan, dan Adeko Sasi. Kita di sini pengujiannya menggunakan observasi Gemba. Kita sesuaikan dengan kondisi aktual atau yang sebenarnya dengan kondisi standar atau sesuai IK. Itu ternyata sama ya, sesuai. Jadi operator memiliki kemampuan untuk pemahaman proses kerja mesin CIP FL. Nah, statusnya oke. Berarti dari sisi faktor manusianya itu sudah oke, tidak ada masalah. Kemudian kita lanjutkan analisis kita ke mesin. Pengujiannya adalah Gemba langsung ke lapangan saat CIP running. Kondisinya kita samakan lagi dengan standar dengan kondisi aktualnya. Ini ada macam-macam, ada flow CIP-nya ada FL 5000 liter, kemudian berfungsi dengan baik, terus apakah ada kebocoran atau tidak, kemudian filternya itu supply-nya 80 mesh, return 60 mesh, tidak ada blocking filter. Nah, ini ada gambarannya seperti ini, ada 4. Terus kita masuk ke analisis. Dari sisi ini dari mesin oke ya, statusnya oke, tidak ada masalah. Kemudian kita ke analisis kita yang ke material. Pengujiannya itu datasheet service tank dan IK CIP-nya, kondisinya dan aktualnya sama, berarti memenuhi, statusnya oke lagi. Berarti dari sisi material oke, tidak ada masalah. Kemudian dari sisi lingkungan, pengujiannya kita sama, Gemba langsung ke lapangan, kondisi standar dan kondisi aktualnya sesuai. Jadi tidak ada penyimpangan, statusnya masih oke. Nah, kita temukan lagi di sini ada metodenya. Kita masuk ke metode dengan pengujian Gemba. Kondisi standarnya itu CIP feed line pada saat changeover 1 kali 73 menit.
Tetapi kondisi aktualnya itu CIP feed line pada saat changeover 2 kali. Jadi total waktunya adalah 73 dikali 2 menjadi 146 menit. Ini datanya dari datasheet CIP. Statusnya berarti not okay karena dari segi waktu itu 2 kali lipat, memakan waktu total 146 menit. Berarti di sini yang menjadi masalah untuk kita metodenya. Nah, untuk itu makanya kita menggunakan diagram fishbone. Dari analisis di atas kita lihat dari mesin oke, kemudian environment atau lingkungan oke, dari sisi man juga sudah oke statusnya, kemudian materialnya pun oke, tetapi kita temukan downtime waktu CIP feed line evap ke non evap lama. Berarti kita lihat ada metodenya yang not oke. Nah, pada saat pergantian oke, CIP feed line dilakukan 2 kali, jadi 146 menit. Kenapa? Karena ada jalur feed line yang tidak ter-CIP dan CIP di CIP pertama. Kemudian ada perbedaan jalur antara feed line evap dan non evap. Itu yang menyebabkan waktunya menjadi 2 kali lipat. Nah, kita ke rencana perbaikan. Mungkin dilihat dari root case-nya ada perbedaan jalur antara feed line evap ke non evap. Rencana perbaikan yang pertama itu yang dilakukan adalah modifikasi dengan urutan. Yang pertama jalurnya adalah konsentrat tank, kemudian baru preheater. Nah, di sini ada gambarannya, ya ini konfigurasi sensor CIP feed line evap seperti ini. Nah, dilakukan perbaikan seperti ini, flow splitter kombinasi. Kemudian yang kedua adalah modifikasi dengan urutan pertama preheater, kemudian konsentrat tank. Ada lagi gambarnya di sini konfigurasi sensor CIP feed line evapnya seperti ini, dimodifikasi menjadi seperti ini, lebih sederhana. Nah, kita masuk ke perbaikan pertama. Ini root case-nya itu ada perbaikan jalur antara feed line evap dan non evap. Nah, kita lakukan di trial pertama tanggal 13 Mei 2014 pemasangan modifikasi flow splitter CIP feed line evap ke non evap. Nah, seperti ini sudah dilakukan. 1 kali CIP feed line masuk ke actionnya ada waktu. Nah, waktunya itu 73 menit. Urutannya adalah ini dari konsentrat tank menuju preheater. Nah, lebih detail lagi mungkin kita lihat pengecekan waktunya yang harusnya 146 waktunya, ternyata operator tersebut masih membutuhkan waktu 83 menit. Sudah ada perbaikan, perbedaan turun 63 menit. Tetapi itu belum sesuai target karena target kita adalah 73 menit. Nah, hasil improvementnya ini ada downtime cleaning dan bongkar pasang flow splitter. Dilihat dari data di tabel ada dari bulan April, Mei, dan Juni. Kemudian lanjut ke perbaikan kedua karena belum sesuai target. Nah, hasil dari perbaikan kedua ini, hasil dari perbaikan target tercapai muncul muncul downtime lain. Nah, problem identifikasinya adalah muncul other downtime karena cleaning dan bongkar pasang flow splitter. Berarti ada masalah ketika bongkar dan pasang itu butuh waktu. Di sini adalah corrective actionnya itu reposisi flow splitter jalur feed line, jalur yang terlewati CIP, jalur preheater dulu, baru jalur konsentrat tank. Analisanya operator itu mampu, mudah, dan cepat. Kemudian membuat adjuster batang sensor. Operator mampu, mudah, dan cepat. Cuman ada kekurangannya, yakni sensornya tidak ada program evaporator status untuk jalur modifikasi flow. Operatornya itu berisiko tinggi untuk lupa. Mari kita masuk ke slide 24. Ini ada root cause muncul other downline karena cleaning dan bongkar pasang flow splitter. Nah, itu perbaikannya adalah seperti ini, ada flow splitter kombinasi. Jadi
di tanggal 16 Mei 2014 pemasangan modifikasi flow splitter CIP feed line evap ke non evap. Di sini berarti cuma satu kali, tidak ada pembongkaran. Nah, seperti ini mungkin gambarannya. Oke, mungkin pembahasan dari saya sampai slide 24. Mungkin akan lebih mendalam lagi nanti untuk rekan saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Untuk saudara Andriansyah, tak persilahkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Ari Widianto tadi, kita lanjut ke perbaikan kedua. Ilustrasi berikut adalah ilustrasi modifikasi chip feed line combine the line. Pertama, di flow splitter dialirkan dari si powder dari chemical tank menuju konsentrat tank melalui jalur berikut. Lalu ke flow splitter, stainer, homogenizer, heater, lalu balik lagi ke chemical tank. Berikut adalah simulasi proses CIP feed line dari jalur ship menuju flow splitter, kemudian jalur menuju preheater, kemudian menuju jalur concentrate tank, kemudian kembali lagi ke chemical tank. Dari grafik pencapaian perbaikan dari improvement kami dari waktu 30 menit menjadi 73 menit, yang itu menurunkan waktu 10 menit karena pembongkaran si jalur pipa. Lalu dari perbaikan selanjutnya adalah Pokayoke dan juga kami buatkan sensor seperti ini, adjuster batang sensor menjadi seperti ini. Dan dari ergonomi tingkat kemudian potensi kesalahan. Lanjut lagi dari perbaikan kedua, mulai dari pengaliran dari chemical tank ke preheater melalui pipa flow splitter, lanjut lagi ke concentrate tank melalui strainer homogenizer, heater, dan kembali lagi ke chemical tank. Berikut adalah CIP feed line combine all lane. Dari kesimpulan tersebut, grafik evap CIP feed line evap ke non evap sebelum dan sesudah improvement. Dari sebelum QCC, waktu yang digunakan adalah 146 menit. Melalui proses QCC, perbaikan 1 menjadi 83 menit, lalu di pressure lagi, waktunya menjadi 73 menit. Dan perbaikan kedua melanjut, dan setelah QCC dan seterusnya hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk efektivitas waktu. Lalu kesimpulan dari improvement ini, sebelum siklus CIP feed line dilakukan 2 kali, waktu 146 menit, dan setelah melakukan siklus CIP feed line hanya dilakukan 1 kali, total waktu hanya 73 menit. Dari kesimpulan selanjutnya, evaluasi. Sebelum improvement Pareto setup dan adjustment CIP feed line ada di tingkat pertama, setelah improvement Pareto setup dan adjustment CIP feed line ada di peringkat kedua. Kesimpulan dari perbaikan ini, QC DSM dari segi quality, sebelum perbaikan standar kualitas produk sesuai yang ditentukan oleh QC baik secara fisik maupun secara mikrobiologis.
Sudah perbaikan standar kualitas produk menjadi sesuai yang ditetapkan oleh QC secara fisik maupun secara mikrobiologis. Dari delivery, sebelum perbaikan, speed produksi spray dryer 2,3 ton per jam. Sudah perbaikan, speed produksi spray dryer 2,3 ton per jam. Lanjut dari kesimpulan berikutnya, sebelum dan sesudah tidak ada potensi bahaya pada operator yang disebabkan oleh CIV Pitland karena sudah melakukan improvement. Dari segi moral, sebelum beban AR per OKP tinggi karena CIV Pitland 140 menit, sesudah beban per AR per OKP berkurang karena waktu CIV Pitland turun menjadi 73 menit. Dari kesimpulan berikutnya, total saving cost per tahun dari improvement ini adalah 1.997.545.545.94 per tahun. Mulai dari cost listrik, cost akhir, dan dari mulai sebelum dan sesudah mengalami penurunan. Standarisasi, dari segi standarisasi kami buatkan seperti OPL mulai dari POM on point lesson mulai dari tanggal 17 Mei 2014. Operator tidak manual cleaning dan sanitasi 2 pipa flow splitter karena sudah tercipta otomatis dan tidak ada waktu tambahan 10 menit karena waktu pemasangan berbarengan dengan pasang posisi sip feedland di dryer lantai 6 sehingga waktu sipnya menjadi 73 menit. Dari on one point lesson, operator harus membuka sensor dan mengendorkan server apabila akan melakukan sip feedland karena jasnya tidak bisa naik turunkan. Dari jalur shift feedland jaster, operator tidak usah mengendorkan sensor flow splitter karena jasnya bisa naik turun dan menggunakan tuas. Ya, sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.